Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 15 Oktober 2004, dan saya dalam firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Tapi saudara-saudara sekalian saya cinta dan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita semua di 2 Petrus 3 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Jadi pengertian yang murni itu adalah firman Tuhan, Bapak Saudara. Pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi yang paling murni itu adalah firman, kebenaran. Makanya di luar firman kita binasa semua ini, Bapak Saudara. Tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua, supaya kita mengerti apa maunya Tuhan kepada orang-orang di dunia ini. Bapak Saudara yang saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada peringatan-peringatan menghidupkan. Jadi kita hidup itu karena Tuhan Yesus. Bukan asal-asal kita hidup di dunia ini. Tentu ada maksud Tuhan. Maka itu manusia hidup di dunia ini, bekerja, tinggal di mana, baik di desa maupun di kota. Itu ada maksud Tuhan. Kemudian 2 Petrus 3 ayat yang kedua, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Jadi nabi-nabi yang kudus itu adalah contohnya Henok dan Nabi Elia. Mereka mati tidak mengalami kematian, langsung naik ke surga, hidup-hidup. Belum nabi-nabi yang lain. Coba Bapak Ibu bayangkan, sekarang ada Tuhan Yesus tidak perlu pakai nabi lagi, langsung Tuhan, langsung Roh Kudus. Dia menyelamatkan kita dari kutuk nenek moyang. Bapak saudara-saudara saya cinta dan kasih. Jadi kita harus mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang disampaikan Rasul-Rasulmu kepada Juru Selamat kita hanya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lain dia tidak ada Juru Selamat. Mati konyollah kita semua. Mati kembali ke debutan. Jadi hidup ini singkat di dunia ini. Kemudian kita baca di 2 Petrus 3 ayat yang ke-12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi hari kedatangan Tuhan ini rahasia, Bapak Saudara. Tidak ada yang tahu kapan dia datang, hari apa, bulan apa. Maka itu kita harus berjaga-jaga dengan iman kita, supaya pada waktu Tuhan datang dia jemput kita naik ke surga, selamatlah kita. Kemudian iblis dimasukkan ke api neraka itu bersama manusia-manusia yang mengikuti. Pada hari itu akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Unsur-unsur dunia hancur, hancur berlulukan. Jadi Tuhan kasih langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang lama dihancurkan semua, bumi diletakkan. Jadi kita harus berpikir semua itu. Berpikirlah dari sekarang ini. Artinya kita harus berjaga-jaga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kemudian di ayat yang terakhir 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kita tentu ada kasih karunia dan ada pengenalan akan Tuhan. Jadi orang-orang yang mengenal Tuhan, dia takut itu. Dia takut duluan. Beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu lain lagi ceritanya.
ya, yang so anti-anti. Ya, Bapak Saudara, bagi Juru Selamat kita Yesus Kristus sebagainya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Ya, jadi banggalah punya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, ya, secara pribadi. Ya. Makanya ikut Tuhan itu jangan umum-umum, lebih bagus pribadi saja, Bapak Saudara. Ya, itu lebih bagus. Ya, Bapak Saudara, saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan hari ini mengingatkan kita semua di Selasa tanggal 15 Oktober 2004. Ya, saya ingin lebih lengkap membacanya 2 Petrus 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus sebagainya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.